Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hamna wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Al-Fatihah bi niyatil wudu wal wudu wal usul salahil qalbi wal jasad wa lahu tabadan ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tadi wa zurriyyati wa ahli bait al-bain. Bismillah hadratin jamil muslimin wal malaikatil muqarrabin wa al-ulama al-amilin wa al-rashid as-salihin walidina masyayikhina ma'al zamil buki alaina wa lijamil muslimin wal muslimat wal mu'minin man sana hadratin imam masyaikh al-islam wa bidul syahadat habib abdullah min anna hadad al-haram syekh hadrat syai'ulillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ya man maqul al-umur kulliha bi yadihi wa ilayhi yarjuna min kulli ya fatay 'alim. Ibta'ana ya man kariban ya fatay 'alim ya fatay 'alim. Nawina ta'allum ta'lim tazakkur wa tazkir wa nafal intiba' wal ibadah wal istibadah wal hasanah tamsuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila huda wa jalatal khair ibadika an wajhillahi wa qalbihi wa sahbihi. Lanjutkan pembahasan kitab An-Nasaidiniyah wal Wasaibaniyah. Sekarang kita masuk ke pembahasan tentang jihad. Jadi kita masuk bab baru, yaitu pembahasan tentang jihad fisabilillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumid darin amin ila an qala Mabahasul jihad, pembahasan tentang jihad. Wa qad ra'ayna an nazkura tarafan, dan sungguh kami melihat atau kami berfikir dan menentukan bahwa kami akan menyebutkan satu bagian mimma dari suatu pembahasan warada fil jihad. Pembahasan tadi adalah membahas tentang jihad fisabilillah. Akan kami terangkan di sini minal ayati wal akhbar, tentang ayat-ayat yang menerangkan tentang jihad dan hadis-hadis yang menerangkan tentang jihad. Fil amri bil jihadi fi sabilillah wa fi fadlihi, dan juga keutamaan daripada jihad fi sabilillah tersebut. Tidak lain dan tidak bukan ta'miman, untuk menyempurnakan lil faidah, bagi faidah-faidah sebelumnya. Di antaranya faidah-faidah sebelumnya adalah amar ma'ruf nahi munkar. Wa hadza mawdu'un min ansabil mawadi', dan penempatan pembahasan jihad setelah daripada amar ma'ruf nahi munkar adalah sesuai dengan tempatnya. Kenapa? Li'anal jihada min aqsamil amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar. Jihad itu termasuk daripada bagian-bagian amar ma'ruf nahi munkar. Wa huwa a'laha wa asyrafuha wa afdaluha. Jihad fisabilillah adalah perkara yang sangat tinggi, yang sangat mulia, yang sangat agung, yang sangat utama daripada perkara-perkara yang ada di dalam amar ma'ruf nahi munkar.
Kenapa? Li'annahu amrun bi ra'sil ma'rufi alladhi huwa at-tauhid wal Islam. Karena bahwasanya jihad fisabilillah adalah satu urusan yang berkaitan dengan pokok-pokok ketauhidan, yang berkaitan dengan pokok-pokok keislaman seseorang, yang berkaitan dengan pokok-pokok keimanan. Tanpa adanya iman, Islam, tauhid, orang gak mau berjihad. Wa nahyun an afhashil munkarati wal asam. Dan dengan jihad ini adalah melarang dari segala macam bentuk kekejian, kemungkaran dan perbuatan dosa. Alladzi wal kufru wal isyraku billah. Sesuatu yang keji, sesuatu yang mungkar, atham, itu termasuk adalah kekufuran dan syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah pernah dibahas tentang masalah syirik ya? Masih ingat gak? Syirik ada berapa? Kalau masih ingat, syirik ada 6. Yang pertama syirku istiqlali, syirik istiqlal. Syiriknya orang-orang Majusi. Dia jadikan Tuhannya banyak, kayak film Sung Gokong. Ada dewa api, dewa air, dewa bumi, dewa langit, dewa Kuamin, semacam itu. Itu namanya sirkus istiqlali. Yang kedua syirkut tab'id, menjadikan Tuhan itu beberapa bagian, seperti syiriknya kaum Nasrani. Mereka jadikan Tuhan itu 3. Tuhan itu 1 jadi 3, 3 jadi 1, Trinitas. Ada Tuhan Allah, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Itu syirik. Kemudian syirik takrib. Syirik takrib itu adalah syirik menyembah sesuatu dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti orang-orang jahiliyah dulu. Orang-orang jahiliyah dulu itu menyembah berhala, tujuannya apa? Tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian syirik taklid, syirik ikut-ikutan. Zaman dulu ada orang soleh meninggal dunia, disembah kuburannya. Akhirnya yang lain ikut-ikutan. Itu namanya syirik taklid. 4 pelaku syirik tadi: syirkus istiqlali, syirik tab'id, syirik takrib, sama syirik taklid. Itu semuanya pengikutnya kufur, luar dari agama Islam. Na'udzubillah. Yang kelima syirik asbab, syirik sebab akibat. Sebab akibat contohnya apa? Contohnya pisau bisa memotong. Enggak mesti pisau bisa memotong. Pisau bersifat memotong. Pisau yang tajam bersifat memotong. Tapi enggak wajib, enggak mesti. Karena ada pisau yang tajam enggak bisa motong lehernya Nabi Ismail. Nabi Ibrahim menjalankan pisaunya di lehernya Nabi Ismail, enggak mempan. Kenapa? Enggak ada kehendak Allah. Tidak ada kekuatan Allah. Sama halnya api punya sifat membakar, tapi itu sebab akibat, nggak mesti juga, nggak wajib api itu bisa membakar. Kenapa ada api yang nggak membakar? Apinya siapa? Apinya Nabi Ibrahim juga. Ketika Nabi Ibrahim dilempar pada kobaran api, Nabi Ibrahim menjadi selamat. Api Allah perintahkan bardan wa salaman, dingin dan
menyelamatkan. Obat punya sifat menyembuhkan, tapi nggak mesti, nggak wajib. Yang punya yang bisa menyembuhkan adalah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu untuk menjaga adab kita bilang cocok. Saya cocok nih minum obat misagrip, puyeng saya hilang. Ketika dia minum obat, habis itu pas Allah kasih kesembuhan. Nah, berarti kan cocok kan? Cocok dengan takdir Allah. Saya udah berobat sakit pinggang, berobat di CI, alhamdulillah cocok. Nah, ketika Allah perjalankan ke CI untuk berobat, Allah kasih kesembuhan, berarti cocok. Sama halnya kalau kita nanam benih cabai. Ini kan sebab akibat. Kita nanam benih cabai. Kira-kira yang tumbuh pohon apa? Cabai, tapi nggak wajib. Bisa juga yang tumbuh pohon kurma. Karena yang menentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebab akibat. Jadi kita nggak boleh yakin seyakin-yakinnya bahwasanya sebab akibat itu sesuatu yang pasti, enggak. Yang menentukan kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada orang yang benar-benar yakin seyakin-yakinnya bahwasanya sebab akibat memberikan asar, seperti tadi obat itu udah pasti bisa menyembuhkan, obat Cina. Kalau minum obat ini pasti sembuh. Itu kufur, bisa menyebabkan seseorang keluar dari Islam dan mesti syahadat lagi. Tapi kalau seandainya dia cuma punya pemikiran Allah berikan kekuatan di dalam obat sehingga obat tersebut bisa menyembuhkan, sama salah juga, dosa. Kalau itu mah, kalau tadi yang pertama kufur, kalau yang kedua dosa. Yang benar yang mana? Yang benar segala sesuatunya hanya Allah yang menentukan sembuhnya, terbakarnya, terpotongnya, tumbuhnya, kenyangnya. Seperti makan kan biasanya kenyang, belum tentu. Karena ada orang yang nggak makan kenyang. Dengan apa? Ada amalannya. Amalan supaya perut kita kenyang tanpa makan. Bisa diamal nih buat bujangan-bujangan. Kalau bapak atau suami mah nggak mungkin masa diajak, Bu, kita ngamalin ini dulu, Bu, ya. Hari ini nggak punya. Hari ini lagi nggak punya. Hari ini lagi nggak ada uang saku. Yang terakhir syirik akbar. Syirik akbar itu adalah seseorang beribadah kepada Allah tapi ada motif-motif tersembunyi dalam hatinya, ingin dibilang soleh, ingin dibilang dermawan, ingin dibilang orang baik, ingin mendapatkan jabatan, perhatian, riya, sum'ah. Itu enggak menyampaikan seseorang kepada kekufuran, tapi bisa menghilangkan pahala dari amalan yang dia lakukan tadi. Nah, syirik ada 6 tadi. Mudah-mudahan kita bisa terbebas dari kemusyrikan tadi. Amin ya rabbal alamin. Sampai akhir ayat kita mati dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan akidah ahlus sunnah wal jamaah. Wa awal jihadi, awal permulaan jihad itu ad-da'watu ilal Islam. Pertama diajak dulu kepada Islam. Ada satu negaranya negara non muslim zaman dulu, biasanya dikirimin surat dulu tuh kepada pemimpinnya, kepada rajanya. Kalau raja-raja di Mesir itu namanya Fir'aun. Kalau raja-raja bangsa Persia itu namanya Kisra. Kalau raja-raja bangsa Romawi itu namanya Kaisar.
Kirimin surat dulu. Diseru untuk masuk Islam. Kalau nggak masuk Islam, tetap dalam kekafiran, suruh bayar jizyah. Ternyata dia nggak mau juga, sumal kitab. Kemudian baru diperangi bisayfi dengan pedang. Dengan catatan dia nyerang duluan. Orang Islam nggak pernah dalam sejarah itu mulai duluan, nggak pernah. Yang pertama diajak berunding dulu, berdamai dulu, hidup berdampingan. Nggak taunya utusannya dibunuh sama dia. Ya udah, terjadilah peperangan. Waqad warada fil jihadi minal ayati wal akhbar. Dan sungguh telah datang keterangan-keterangan menerangkan tentang jihad dari ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi, ma yatulu zakaruhu. Kalau disebutkan panjang, wa yata'adzaru hasru, karena ada uzur, di sini disingkat aja, diringkas. Enggak panjang lebar dibahas tentang masalah jihad. Karena tabarukan, wa nahnu nazkuru min zalika syai'an yasiran tabarukan. Kami menyebutkan tentang masalah jihad di kitab ini hanya sebagian aja, bagian kecil, dengan tujuan tabarukan, mengharap keberkahan, bidzikril hadal asli syarif min usuliddin, dengan menyebutkan jihad adalah salah satu ajaran pokok yang mulia, dasar-dasar yang mulia daripada dasar-dasar agama Islam. Alladzi a'azzullahi bihi al-Islam wal muslimin. Alladzi a'azzallahu bihi al-Islam wal muslimin, yang dengan jihad ini Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang Islam. Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat orang Islam dan kaum muslimin. Wa adalla bihi asyirka wal musyrikin, dan dengan jihad Allah menghinakan kesyirikan dan kaum musyrikin. Walaupun Allah Subhanahu wa taala selalu menyeru kepada kaum muslimin untuk berjihad, jihad fisabilillah, tapi Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan hikmah. Di antaranya apa? Yang menang bukan kaum muslimin terus. Perang Badar kaum muslimin menang, perang Uhud kalah kaum muslimin. Nah, di situ ada hikmah-hikmah. Jadi nggak selamanya kaum muslimin menang terus, ada kalahnya, ada serinya. Kalau Allah Ta'ala Subhanahu wa ta'ala berfirman, kutiba alaikumul qital, telah diwajibkan atas kalian berperang, wa huwa kurhul lakum, padahal peperangan itu adalah sesuatu yang dibenci bagi kalian. Kalau sekarang apa? Wajib militer. Kira-kira orang mau gak wajib militer? Males. Udah di barak, disuruh apain aja tuh ya, jalan jongkok, kemudian apa aja tuh berat-berat, apalagi suruh perang. Pak RT ngasih pengumuman pada warga RT 7, kita siapkan jasmani dan rohani kita akan berjihad. Kemana? Ke Papua. Kira-kira pada mau gak? Kagak. Karena itu sesuatu yang dibenci. Padahal asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kalian membenci sesuatu, padahal sesuatu tadi itu adalah baik bagi kalian. Jadi kita lihat hikmah dalam suatu kejadian. Berarti konteks ayat ini berarti masalah jihad, sesuatu yang dibenci. Barangkali sesuatu yang dibenci itu
adalah sesuatu kebaikan bagi kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Barangkali kalian mencintai sesuatu padahal sesuatu itu adalah sesuatu yang buruk bagi kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dan adapun kalian itu enggak mengetahui. Boleh jadi kerjaan yang kita enggak suka, yang sekarang kita lakonin kita enggak suka, tapi di situ ada kebaikan yang banyak di dalamnya. Kita enggak tahu. Boleh jadi jalan yang kita lalui kenapa? Nyasar. Waduh, nyasar lagi. Kan kita sebel tuh kalau nyasar tuh. Udah nyasar, macet lagi. Boleh jadi di situ ada kebaikan. Yang tadinya mungkin kalau jalannya normal, tabrakan, tapi karena jalannya nyasar, macet-macetan gak jadi tabrakan. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, banyak ini ayat menerangkan tentang jihad. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu lillah. Surat Al-Baqarah ayat 193. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain, An-Nisa 95-96. Wa faddala Allahul mujahidina 'alal qaidina ajran 'azima darajatin minhu wa maghfiratan wa rahmah wa kana Allahu ghafurur rahima. Kemudian di surat At-Taubah ayat 5. Qala ta'ala faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum wakhudhuhum wahsuruhum waq'udu lahum kulla marsad fa in tabu wa aqamus salata wa atawuz zakata fakhallu sabilahum innallaha ghafurur rahim. At-Taubah ayat 20 sampai 22. Qala ta'ala alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Yubashshiruhum rabbuhum bi rahmatin minhu wa ridwanin wa jannatin lahum fiha na'imun muqim khalidina fiha abada innallaha 'indahu ajrun 'azim. Wa qala ta'ala infiru hifafan wa siqalan wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa qala ta'ala udina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha 'ala nasrihim laqadir. Wa qala ta'ala innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan 'alayhi haqqan fit tawrati wal injili wal qur'an wa man awfa bi 'ahdihi minallah fastabshiru bi bai'ikumul ladzi bay'atum bih wa dzalika huwal fawzul 'adzim. Tinggal dilihat terjemahan itu.
Kalau ditafsirkan mesti buka tafsiran. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jahidu al-musyrikun bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, berjihadlah kalian pada kaum musyrikin, pada kaum musyrikin. Musyrikin di sini adalah kaum kafir harbi, orang-orang kafir yang memerangi orang Islam, bukan kafir zimmi, bukan orang-orang kafir yang hidup berdampingan dengan orang Islam, bukan, orang-orang yang memerangi orang Islam. Dengan apa? Yang pertama dengan harta kalian, karena jihad berperang itu butuh modal. Kalau nggak ada modal pakai apaan? Ke batu, ke anak STM nyiapin batu doang, belum beli pedangnya, belum beli tamengnya, belum beli baju perangnya, kudanya. Wa anfusikum, dan juga dengan diri kalian, jangan sakit-sakitan. Karena orang yang belum dia mau berjihad mesti fit badannya. Kalau batuk, bentar-bentar batuk, susah kayaknya berjihad. Ini mau perang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wa alsinatikum, dan juga dengan lisan-lisan kalian. Karena lisan ini luar biasa. Satu kalimat itu bisa menyebabkan satu peperangan. Coba aja panglima perang bilang serbu, wah, dua pasukan pecah menjadi berhadapan, saling berhadapan. Padahal cuman serbu, SERBU, berapa kan? 5 huruf. Gara-gara 5 huruf terjadi pertumpahan darahan gitu ya, pertumpahan darah. Cuma 5 huruf, Masya Allah. Wa su'ila alaihi salatu wassalam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya an afdalil a'mali, dari amalan yang paling utama, yang lebih utama. Faqala, yang pertama al-imanu billah, tentunya adalah iman kepada Allah. Karena dengan iman inilah seseorang akan selamat. Selamat dari apa? Selamat dari neraka selama-lamanya. Orang yang ada iman di dalam hatinya, dia nggak bakalan hidup di neraka selama-lamanya. Walaupun nanti dia misalkan punya kesalahan, punya dosa, dibersihkan dulu dengan mendapatkan siksaan dalam api neraka. Tapi karena adanya iman, yang tadinya selama-lamanya nggak jadi, dikeluarin dari api neraka, masuk ke dalam keselamatan surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wal jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Yang kalau orangnya meninggal kagak usah dimandiin, langsung dikafanin sama baju-bajunya, kemudian langsung disolatin, langsung dimakamin. Wasuila aidan, ditanya lagi alaihi salatu wassalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul amalil afdalu, amal apa yang lebih utama? Faqala al imanu billahi wa rasulih, iman kepada Allah dan juga iman kepada Rasulullah. Sumamada, kemudian apa lagi? Qala al jihadu fisabilillah, jihad fisabilillah. Kila sumamada, kemudian apa lagi? Qala hajjun mabrurun, haji mabrur. 3 amalan yang lebih utama, masing-masing amalan memiliki keutamaan. Ini amalan lebih utama daripada amalan-amalan yang memiliki keutamaan. Iman kepada Allah dan Rasulnya, jihad fisabilillah, dan melaksanakan ibadah haji, dan hajinya mendapatkan predikat haji yang mabrur. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk di dalamnya. Kita bisa menjalankan salah satu rukun Islam
yang kelima, yaitu bisa pergi haji dan juga bisa umrah ke Baitullah. Mudah-mudahan singkat kita mendapat ilmu yang bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan kita hadir majlis taklim, mudahkan segala urusan kita, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.